Emangnya bahasa Korea ada nggak di situ? Dengerin ya kawan di rumah, aloe vera bukannya untuk buat rambut sama skincare doang, bisa dimakan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unlimited Us. Pada episode kali ini kita akan ngobrol santai ala santri. Bersama saya Nadina Auliasta Insani dengan kawan saya. Hai, Ana Azrani Azharan Islami, biasa dipanggil Azra. Gimana nih kabarnya di sini? Alhamdulillah baik dong. Seru nggak di sini? Seru banget. Oh iya, dengar-dengar di sini ada kegiatan baru. Apa ya emangnya? Di sini tuh ngadain kelas peminatan. Nah, di kelas peminatan itu ada 3 kelas. Ada kelas entrepreneur, kelas tahfidz, sama kelas bahasa. Kelas bahasa ada kelas apa saja? Ada kelas ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Emangnya bahasa Korea ada nggak di situ? Itu nanti dong, karena yang dikembangin itu bahasa Arab sama bahasa Inggris dulu. Setelah itu udah lancar, bahasa Korea. Gimana nih? Anti emangnya ikut kelas peminatan apa? Kalau Ana ikut entrepreneur. Entrepreneur itu kayak gimana? Entrepreneur itu kayak buat inilah, buat itu. Kemarin dalam kelas peminatan entrepreneur udah praktek belum? Udah dong. Kemarin itu buat puding tapi dicampur sama aloe vera. Emangnya aloe vera bisa dimakan? Bisa dong, kan aloe vera itu banyak manfaatnya. Apalagi buat kesehatan juga. Dengerin ya kawan di rumah, aloe vera bukannya untuk buat rambut sama skincare doang, bisa dimakan loh. Makanya jangan skincarean terus. Bukannya skincare terus, tapi pada zaman sekarang kebanyakan anak zaman sekarang dikit-dikit insecure. Lihat di sosmed anak yang Masya Allah, ya Allah cantik banget, langsung insecure. Duh, parah. Sahabat santri jangan insecure ya. Kurangin, banyakin bersyukur. Oh iya, kemarin waktu ada acara kelas minatan, gimana nih? Seru nggak? Seru banget. Jadi kita itu bisa banyak pengetahuan. Ini tuh bisa dibuat apa, ini tuh juga bisa dibuat apa. Itu pasti tahu. Seru nggak di sini? Seru banget. Oh iya, di sini ada ekskul. Emangnya di sini ada ekskul apa saja? Ada banyak. Di sini tuh ada ekstra panahan, badminton, terus sinematografi dan lain-lain. Seru loh teman-teman, di sini ekskulnya banyak. Ayo yuk mondok di sini. Pasti enak loh, dijamin deh. Oh iya, nanti ikut peminatan apa aja sih? Ana di sini cuma ikut peminatan tahfidz. Oh, emang tahfidz itu di sini ditarget berapa? Untuk kelas 1 buat target 20 sampai 30 juz. Buat kelas 2 15. Buat kelas 3 10 juz. Oh, gimana sih tipsnya supaya kita bisa mudah untuk menghafal Al-Quran sama menjaga hafalan itu? Kalau cara Ana sih waktu itu buat baca-baca, terus dihafalin gitu, dibayangin. Nanti di ayat ini, di halaman ini, nanti kalau halaman sebaliknya itu ayat ini. Jadi terus kalau bisa, kalau udah hafal bener-bener di luar otak, nanti coba ada dibayangin di dinding, pasti keluar gitu. Oh gitu ya. Terus kalau biar hafalin itu terjaga banget di dalam pikiran kita itu gimana sih? Kalau bisa jangan sampai ada kayak penyakit dikit gitu di dalam hati. Soalnya nanti kalau ada penyakit, terus kalau misalnya ada orang lain yang kayak kita buat permasalahan dikit pun itu pasti membuat hafalan kita buat terganggu. Oh gitu. Tahu nggak sih yang cerita yang si penjual kurma sama pemuda? Gimana itu? Awal mulanya tuh pemuda ini tuh Masya Allah hafalnya sangat itu, terus jaga banget sama
Terus doa-doanya tuh selalu gitu sama dikabulkan sama Allah. Tapi waktu itu udah sebulan gitu. Dan itu doanya gitu kayak nggak dikabulin gitu. Itu udah sholat tahajud, udah sholat semuanya itu pun udah dilakuin gitu. Sholat sunah-sunah, terus puasa sunah pun dilakuin. Terus waktu itu dia tuh nggak sengaja, waktu itu dia dengar malaikat berbicara kayak omong-omongan gitu. Dia tuh saking masya Allahnya ya Allah sampai dia dikasih mukjizat sama Allah sampai bisa dengar percakapannya para malaikat itu. Waktu itu kalau nggak salah dengar-dengar itu intinya itu kayak ada malaikat baik tuh bilang gini, emangnya dalam hari-hari sebelumnya kamu itu udah ngelakuin apa aja? Udahlah ingat. Terus waktu itu pemuda itu kayak ingat-ingat terus. Habis itu padahal tuh kayak dia tuh udah nggak ngerasa gitu. Ternyata waktu itu dia tuh udah ketemu dan sebelumnya itu dia tuh kalau nggak salah dari Madinah, kalau nggak dari mana gitu, dia tuh beli kurma di penjual kurma. Dia tuh nggak sengaja ada kurma jatuh. Nah dia tuh nggak tahu kalau kurma itu padahal dari penjualnya belum dari, dia pikir itu kurmanya tuh dari timbangan yang dia mau beli. Terus dimakan ternyata gara-gara itu yang bikin dia yang itu, makanya dikurangin ya guys. Oke. Oh ya, Anti tuh bisa punya niatan masuk SMP itu buat mondok itu kenapa sih? Bukannya dari diri Ana sendiri, awal mulanya itu dari kakak Ana. Yang kakak Ana waktu mau berangkat mondok, Ana kan diajak. Nah itu kayak lihat teman-temannya tuh kayak ya Allah masya Allah kayak keluarga banget gitu, kayak Enak gak ada gitu ya? masalah. Iya, kayak sapa-sapaan hei hei gitu. Terus nanti kalau ketemu pisah gitu kayak bener-bener saudara deket, saudara kandung. Oh gitu. Emangnya nanti di sini kok bisa punya niatan buat mondok? Kalau Ana sih terinspirasi dari sebuah film. Nah, filmnya itu berjudul Cahaya Cinta Pesantren sama Kun Anta. Nah, di situ tuh kayak kelihatannya seru gitu, menyenangkan gitu. Nah, terus Ana tuh nyoba di sini, tapi juga gak sesuai ekspektasi. Emang kan semua itu kan gak sesuai ekspektasi kita. Ada yang emang sesuai ekspektasi, ada yang gak sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalkan kita bisa ngejalanin dengan ikhlas ya bisa alhamdulillah. Masya Allah. Oh ya, pasti kan di pondok pasti ada rasa-rasa kangen gitu di rumah. Gitu cara ngilanginnya tuh kayak gimana sih? Awalnya sih kalau masalah itu pasti pernah. Terus anak itu pernah diingetin sama ustazah Ana kalau dicoba dulu, ayo dicoba dulu pasti bisa. Ya udah anak itu coba dulu. Tapi masih tetap kan ya. Terus habis itu anak juga cerita-cerita ke temen. Terus temen anak itu nasihatin gini. Anti itu baca Quran aja, terus sering-sering doa sama Allah. Mungkin Anti ini ngerasa kayak gitu tuh mungkin iman Anti atau apa gitu tuh lagi down gitu. Di sini pasti seru ya? Seru banget. Mungkin waktu anak ngerasa kurang kerasan di sini atau ngerasa kurang enak di sini mungkin karena kegiatannya masih kurang. Nah, mulai sekarang kan kegiatan-kegiatan ini mulai aktif gitu kan ya. Jadi mulai seru, enak kok di sini. Tapi di sini nggak semuanya dijalanin loh guys. Soalnya pada masa pandemi sekarang susah buat ngelakuin apalagi pembelajaran online. Apalagi anak yang ngerasain di pondok, pelajarannya tuh daring. Bayangin, daring itu. Padahal pelajaran matematika, terus pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, banyak. Apalagi anak ini udah kelas 2. Udah mikirin pelajaran sebanyak itu, daring, susah masuk. Duh. Iya apalagi pergaulan zaman sekarang ya mulai astagfirullahalazim gitu. Semangat terus ya. Ya Anti juga. Oh iya, kemarin ada kegiatan baru ya minggu kemarin waktu Agustus 17-an. Iya kemarin tuh ada lomba-lomba nih. Anti lomba kan, ikut lomba kan? Juara 2 drama ya? 1. Oh iya lupa, jadi juara 2 kan Anti. Iya. Gimana sih, seru nggak dramanya? Ya pasti seru, tapi ya nggak serunya doang, pasti ada jatuh bangunnya. Yang awal mulanya itu waktu ada pengumumannya tuh mepet-mepet. Itu dikasih waktu kalau nggak salah nggak hampir semingguan lah buat
buat ituin dramanya. Tapi alhamdulillah dari obrolan-obrolan dari diskusi-diskusi sama teman-teman bisa disatuin dan alhamdulillah bisa juara 1 loh. Emangnya itu berawal dari kekompakan itu ya? Apalagi di sini juga nggak dari itu aja, nggak dari kegiatan yang seru, terus semua masalah-masalah itu bisa dijalani semuanya. Di sini juga kalau ada masalah sama temen langsung dikumpulin, dievaluasi, diajak langsung ngomongan sama ustazah. Sharing-sharing ya. Dengar-dengar Anan juga anti ikut lomba badminton ya di situ. Iya loh, Ana di situ juga ikut lomba badminton tapi sayangnya kalah. Semangat ya, mungkin di tahun berikutnya menang. Amin. Udah ya, makasih ya Azra atas cerita-ceritanya yang tadi sharing-sharing. Oke ya guys, sekian dari obrolan santai dari kami. Semoga bermanfaat, menginspirasi kalian di rumah. Jangan lupa subscribe,